Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari-hari yang kami jalani hingga saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, oleh sebab itu berfirmanlah bagi kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026 tertulis dalam Filemon 1 ayat 15 sampai 16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat renungan hari ini merupakan satu permohonan daripada Paulus kepada Filemon, adalah seorang yang dikenal oleh Paulus sebagai seorang yang kaya, yang memiliki banyak budak ataupun pekerja di dalam usahanya. Dan salah satu daripada pekerja ataupun budak itu yang bernama Onesimus adalah seorang yang melakukan kesalahan, yang melakukan suatu pekerjaan yang tidak bertanggung jawab, sehingga dia lari dari tuannya yaitu Filemon. Dan Onesimus bertemu dengan Paulus di satu kota Roma. Maka disitulah Paulus menginjili dan melayani Onesimus ini, sehingga dia mengalami suatu pemulihan dan pertobatan. Oleh sebab itu Paulus mengatakan supaya Onesimus diterima kembali oleh Filemon. Oleh sebab itu di dalam permohonan ini Paulus meminta bukan lagi Onesimus diterima sebagai budak atau pekerja, tetapi dikatakan dalam firman hari ini yaitu sebagai saudara yang kekasih. Artinya status yang harus dimiliki oleh Onesimus adalah bukan lagi memperhambakan Onesimus, tetapi jadikanlah dia sebagai saudara. Nah, mengapa hal ini yang perlu saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus? Sebagai umat Tuhan yang telah menerima yang disebut dengan anugerah kasih daripada Yesus Kristus, bahwasanya sebagaimana kasih itu sendiri yang daripada Tuhan menjadikan hidup manusia, yaitu memiliki status sebagai anak, bukan lagi sebagai hamba. Karena hamba adalah status yang rendah, yang harus memiliki tanggung jawab, di mana dia harus melakukan segala suatu pekerjaannya sesuai dengan apa yang dibebankan oleh tuannya. Tetapi saudara-saudara kekasih dalam hidup orang Kristen, bahwa kita adalah dijadikan sebagai anak, bukan sebagai hamba lagi, tetapi kita menjadi pewaris daripada kerajaan Allah, yaitu di mana kita menerima anugerah daripada Tuhan. Nah, inilah merupakan satu dasar di dalam kehidupan kita, mengapa kita menerima dan menjadikan orang lain atau sesama kita, siapapun tanpa kecuali, menjadi yang disebut sebagai saudara di dalam Kristus. Untuk itu saudara-saudara kekasih, firman hari ini hendak mengatakan, marilah kita menjadikan sesama kita dan orang lain, apalagi yang memiliki kaitan dalam pekerjaan, di dalam persekutuan, dalam rumah, keluarga, betul-betul itu kita jadikan sebagai saudara di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus telah mengasihi kita.
Mari jadikanlah kita sebagai seorang yang pengasih dan menjadikan orang lain menjadi lebih baik di dalam kehidupannya sebagai suatu buah dari kasih Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Engkau selalu memberikan kepada kami roh kekuatan di dalam roh kasih untuk menjadikan semua orang, yaitu memiliki berkat, menjadi berkat dari pekerjaan yang kami miliki, sebagaimana Tuhan juga mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hari-hari kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin.